Dari proses awal terima bola, Iya, sejak mereka di Piala Asia. sama sekali tidak melihat hal-hal yang dibutuhkan, fundament-fundament dalam taktik individualnya, iya atau enggak? Iya, coach. Apa aja tadi? Lah, apakah anak ini melihat area, lihat temen yang nggak pegang bola, lihat posisi lawan, posisi bertahan lawan, dan personal attack apa yang harus dilakukan. Dia tahu nih personal attack, mungkin tahu. Tapi untuk nyampe ke progresi nggak kepikir. Jadi yang pertama sekali masalahnya adalah nih, Iya, sejak mereka di ini ya berarti ya. Oke. Semestinya saat mereka inisiasi, ini kan inisiasi. Sebanyak mungkin informasi yang ada di sini itu juga ketangkap. Iya atau enggak? Iya bang ya. Nah, ini kan Iya, coach. itu ah pengaruhnya atau akibatnya akhirnya ya masalah yang tadi terjadi. Akhirnya mereka hanya terfokus sama di area sini mainnya. Sementara yang namanya pandangan pemain, badan pemain, usahakan itu kan menghadap gawang lawan, ngancam. Akhirnya karena nggak menangkap semuanya, kita coba jalan sedikit. Yang tadi ya, semuanya ruang, area, jarak, daerah. Piala Asia adalah Eh, Saat bola berjalan pun, Runtu Boy tidak ada pengecekan terhadap pertahanan lawan. Rio tidak ada pengecekan terhadap pertahanan lawan. Dalam kontrol itu tidak boleh 100% melihat bola. Ini juga yang menjadi akibat nantinya jika kita ketemu lawan seperti Iran yang punya man markingnya bagus, fisiknya bagus. Kebayang ya, dampaknya kebayang ya dalam iya permainan. kebayang, coach. Nah, ini hal-hal kecil kayak gini harus dari bawah, Harry. Jadi kita nggak perlu bilang semestinya, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini, ini masalah di sini, masalah di sini, 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 gitu. Kenapa begini? Karena nggak ngeliat ini, nggak ngeliat ini, nggak ngeliat ini, kan gitu. Dewa pun 100% lihat bola, Rio pun ngelihat bola. Bukan bagaimana dia menangkap informasi terhadap area permainan yang ada. Tuh, ya, Mana ke ya. Kalau kita punya individu yang bagus, contoh ya, contoh, ini contoh aja. Faktor yang tadi, faktor pandangan runtuh boy, boleh nggak dia langsung ke sini? Boleh bang. Nah, itu boleh, Bang. nggak Ya, terjadi, coach. kan? Nggak terjadi kan? Karena faktor penunjang keputusannya tidak ada, tidak dibangun. Jadi hanya sebatas menjalankan model, gitu. Pelatih pun nggak akan marah karena itu tergantung sikon. Kalau misalkan lawan di sini satu, kita belum bicara lawan yang ketiganya ya. Di sini satu, ya kan? Sementara Rio tidak ada tekanan di sini, betul? Iya Betul. bang. Nah, kalau dia menangkap ada pivot di kiri atau di kanan serangan, kan bisa aja ke sini. Misalkan akibat
si individu menangkap informasi tersebut, menangkap situasi permainan yang ada. Jadi itu pentingnya taktik individual, fundamennya. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka tidak usah heran akibatnya, ya, tidak usah heran akibatnya atau dampaknya dalam permainan. Kelangsungan permainan tidak terjadi, atau malah kita, kan yang kita mau lakukan adalah apa di sini? Progresi kan? Ada progresi kan? Iya, coach. Progresi. Dalam progresi itu kan salah satu unsurnya adalah menciptakan menang jumlah, lalu ada passing progresi, passing yang ke depan, passing yang progresi itu passing yang melewati satu lawan. Ada nggak di unsur ini dengan situasi ini? Akhirnya kita tahu bahwa yang mereka lakukan ini Yang komen. tidak relevan dengan keadaan. Kenapa tidak relevan? Karena faktor-faktor fundamen yang tadi. Gitu. Jelas ya? Semua jelas ya di sini. Faktor-faktor apa yang dipertimbangin. Nah, modelnya saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang pasti saya tahu modelnya ada beberapa tipe. Tipe model di sini. Apakah emang ini strateginya? Ya saya nggak tahu. Apakah mereka cuma sebatas Selalu terlibat dalam nih sampai sini? penjaga gawang. Saya nggak tahu juga nih. Kayak seperti ini. Gitu. Tuh. Tidak ada yang melihat ke depan. Bagaimana mau ada progresi kalau tidak ada pandangan ke depan? Gimana bisa kira-kira logikanya? Itu yang mengakibatkan mereka sibuk di belakang semua kan jadinya. Ya enggak? Iya, coach. Nah, satu. Yang kedua, kalau dia siap dengan posisi badannya sebelum terima bola, membuka badannya, mungkin dia malah bisa satu sentuhan ke depan. Itu. Hmm, tuh, kontrol lagi. Ya, kasihnya ke kanan. Ya. Jadi sebegitu besarnya faktor-faktor penunjang taktik. Intinya tadi bahasanya teman-teman harus lihat dulu bahwa ini memang PA-nya 31 dengan 31 menghadapi setengah lapangan sebenarnya ini seperti setengah lapangan bukan sepertiga lapangan tengah ya bukan setengah lapangan sepertiga lapangan tengah yang gitu tapi tidak berjalan karena faktor-faktor fundamen. Nah teman-teman udah bisa ngelihat walaupun sebentar kalau kita pretelin banyak yang tadi nggak ngelihat ruang, nggak nangkep ruang yang kebuka, nggak nangkep posisi pivot, padahal pivot sebagai sinyal serangan. Kan gitu. Yang selanjutnya bisa apa lagi?